dan wilayah jiran. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak terus memainkan peranan aktif menerusi pelaksanaan beberapa projek pembangunan berskala besar termasuk pelaksanaan projek pembangunan hidroelektrik bersama di Kalimantan Utara. Tidak banyak yang benar-benar menyadari bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN bukan sekadar proyek besar yang mengguncang peta politik dan ekonomi Indonesia. Lebih dari itu, ia perlahan menggeser arah perhatian kawasan di sekitarnya. Dari seberang perbatasan tanpa banyak sorotan, Sarawak justru melihat IKN bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang besar yang tak bisa diabaikan. Bahkan pemimpin tertinggi Sarawak secara terbuka mengakui bahwa masa depan Pulau Borneo akan sangat ditentukan oleh apa yang sedang dibangun Indonesia hari ini. Supporting infrastructure, trade and energy cooperation. The relocation of Indonesia's capital is not just a national milestone for Indonesia, but also a significant catalyst for economic growth across the entire island. Bagi Sarawak, kehadiran Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia bukan hanya proyek nasional semata, tetapi katalis pertumbuhan ekonomi regional. Pernyataan ini bukan datang dari figur biasa. Ia disampaikan langsung oleh Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dengan tegas, ia menyebut bahwa kemajuan Nusantara akan mendorong pertumbuhan ekonomi lintas wilayah di seluruh Pulau Borneo, termasuk Sarawak dan kawasan sekitarnya. Pengakuan ini terasa mengejutkan. Mengingat pernyataan tersebut berasal dari bagian resmi Federasi Malaysia, tak heran jika ucapannya segera menyedot perhatian luas. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Abang Johari secara terang-terangan menyatakan bahwa pusat perubahan dan pertumbuhan Borneo ke depan berada di tangan Indonesia, tepatnya di IKN. Dalam satu kalimat yang kuat, ia menegaskan bahwa Nusantara bukan hanya tonggak penting bagi Indonesia, tetapi juga mesin pertumbuhan bagi seluruh pulau. Ucapan itu langsung memantik diskusi panas di media dan kalangan politik Malaysia. Situasi menjadi semakin sensitif ketika melihat kondisi sosial politik di Sabah dan Sarawak belakangan ini. Gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat Malaysia semakin terbuka. Aksi demonstrasi besar yang menuntut pemisahan dan menyuarakan kekecewaan terhadap Kuala Lumpur memperlihatkan jurang yang kian lebar antara wilayah timur Malaysia dan pemerintah pusat. Fakta bahwa para demonstran menggunakan bahasa Indonesia saat menyampaikan aspirasi mereka menjadi simbol perlawanan yang kuat. Di tengah dinamika tersebut, langkah Sarawak mendekat ke Indonesia terlihat semakin nyata. Kehadiran Abang Johari di Jakarta dalam Forum Ekonomi Indonesia bukan sekadar kunjungan simbolis. Dalam forum itu, ia secara terbuka menyatakan minat Sarawak untuk menjadi mitra strategis Indonesia dalam pembangunan Nusantara. Pernyataan ini disambut tepuk tangan bukan hanya dari delegasi Indonesia, tetapi juga dari pakar ekonomi dan pengamat geopolitik internasional yang melihat adanya pergeseran besar di kawasan Sarawak menilai Indonesia bergerak lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih fokus dalam membangun masa depan wilayah. Perkembangan ini memperkuat peran Sarawak sebagai mitra dekat dalam kemajuan Borneo, mendukung kerjasama infrastruktur, perdagangan, dan energi. Pembangunan ibu kota Indonesia bukan hanya tonggak nasional bagi Indonesia, tetapi juga katalis signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh Pulau Borneo. IKN dipandang sebagai pusat gravitasi baru bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi seluruh Kalimantan. Dalam perspektif Sarawak, menunggu keputusan dari Kuala Lumpur hanya akan memperpanjang ketertinggalan. Karena itu, mereka memilih bergerak langsung membangun kerjasama lintas batas dengan Indonesia tanpa bergantung pada pemerintah pusat Malaysia. Kerjasama yang ditawarkan pun bukan berskala kecil. Sarawak terlibat dalam proyek-proyek strategis besar, terutama di sektor energi dan infrastruktur. Mereka aktif mendorong pengembangan hidroelektrik dan konektivitas energi lintas batas di Kalimantan Utara. Bahkan, wacana pembentukan grid energi Borneo yang terintegrasi hingga visi jangka panjang grid energi ASEAN turut dibahas. Ini menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dirancang untuk masa depan. Bukan sekadar kepentingan jangka pendek, langkah ini menempatkan Malaysia dalam posisi yang tidak mudah.
sebab kerjasama strategis itu dijalankan langsung oleh pemerintah Sarawak tanpa melalui atau menunggu restu Kuala Lumpur. Ini menjadi sinyal bahwa Sarawak semakin percaya diri menentukan arah pembangunannya sendiri. Dalam konteks federasi, situasi ini memicu kegelisahan politik karena memperlihatkan melemahnya kendali pusat terhadap wilayah timur. Jika ditarik lebih dalam, keputusan Sarawak juga berkaitan dengan kondisi nyata di lapangan. Sabah dan Sarawak selama bertahun-tahun menghadapi persoalan serius mulai dari kemiskinan hingga keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, listrik, dan internet yang belum merata. Data menunjukkan Sabah menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia. Ketimpangan ini perlahan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan keseriusan besar dalam membangun kawasan timurnya. Meski IKN belum sepenuhnya rampung, dampaknya mulai terasa. Arus investasi meningkat, pembangunan infrastruktur dipercepat, dan perhatian pemerintah pusat terhadap Kalimantan semakin intens. Semua ini memberi sinyal kuat bahwa wilayah tersebut sedang dipersiapkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Inilah yang ditangkap Sarawak sebagai peluang emas yang tidak boleh dilewatkan. Sarawak bekerja sama dengan Indonesia bukan semata soal politik, tetapi tentang masa depan. Mereka melihat Indonesia sebagai mitra yang bergerak nyata, bukan sekadar wacana. Ketika satu pihak sibuk berdebat di parlemen, pihak lain memilih bekerja dan membangun. Dalam konteks inilah, IKN menjadi simbol pergeseran kepemimpinan pembangunan di kawasan Borneo. Pada akhirnya, langkah Sarawak membuktikan bahwa pembangunan IKN telah melampaui batas administratif Indonesia. Dampaknya menembus perbatasan negara dan mulai mengubah peta kerja sama regional. Ini menunjukkan bahwa konsistensi dan keberanian mengambil keputusan strategis mampu menarik kepercayaan bahkan dari negara tetangga. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah IKN berpengaruh, melainkan seberapa besar pengaruh itu akan membentuk masa depan Kalimantan dan Asia Tenggara. Langkah Sarawak hari ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang diperhitungkan. Ketika satu negara memilih fokus membangun sementara yang lain bergulat dengan konflik internal, arah masa depan mulai terlihat semakin jelas. Pada titik ini, pembangunan IKN tidak lagi dapat dipandang sebagai proyek domestik semata, tetapi sebagai penanda perubahan besar dalam peta kekuatan ekonomi dan kerjasama regional. Ketertarikan Sarawak untuk bermitra langsung dengan Indonesia menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan baru di Pulau Borneo mulai bergeser melalui Nusantara. Indonesia perlahan mengambil peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan kawasan, bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga bagi wilayah sekitarnya. Kedepan, semuanya akan bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan langkah yang diambil. Jika pembangunan berjalan terarah dan kerjasama lintas batas semakin diperkuat, IKN berpotensi menjadi simbol kebangkitan kawasan timur yang sesungguhnya bukan hanya membangun kota baru, tetapi membangun kepercayaan, kepemimpinan, dan masa depan yang lebih seimbang di Asia Tenggara.